معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يا قال الجمعة أنشد والإمام يخطب وقبله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, لله الذي أنعم علينا بنعمات الإيمان والإسلام ويأمرنا بالأمر والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله الذي علم القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع القرآن. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah siang hari ini saya berwasiat pada pribadi saya, umumnya jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Senyamak berjalannya waktu, tidak terasa umur kita bertambah, pola hidup kita semakin hari bervariasi. Oleh karena itu, di kesempatan hari Jumat ini mari kita bersama-sama tidak bosan dan tidak lupa selalu saling mengingatkan untuk membangun nilai-nilai imtisalul awamir wastinabun nawahi la'allakum tattaqun, untuk selalu membangun jiwa-jiwa takwa Allah, untuk selalu membangun keimanan kita, keistiqomahan kita, kesabaran kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rasa syukur kita kepada Allah. Ya ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah memberikan gelar kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Gelar ini adalah gelar yang tertinggi, bahkan dibandingkan dengan makhluk lain, bahkan malaikat Allah pun masih kalah dengan gelar kursi kekhalifahan ini. Marilah amanah yang Allah sudah berikan kepada kita ini kita manfaatkan. Janganlah amanah ini disia-siakan, apalagi hidup di akhir zaman. Hidup yang bervariasi, yang notabene-nya kehidupan zaman sekarang tidaklah sama dengan zaman prasejarah menuju zaman sejarah. Sekarang kehidupan serba teknologi, kehidupan serba dunia maya, kehidupan serba instan. Ini semua adalah kemajuan zaman dan teknologi karena kita diberi gelar seorang khalifah. Apa tugas seorang khalifah di muka bumi? Yang pertama adalah tujuan hidup harus kita camkan dan kita tetapkan. Tujuan hidup harus kita keluarkan, yaitu illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Lalu bagaimana saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita sampai siang hari ini masih menyia-nyiakan waktu dan kesempatan umur yang Allah pinjamkan? Mereka hidup layaknya hidup, makan tidur bekerja, makan tidur bekerja, tapi panggilan-panggilan Allah tidak pernah dipenuhi. Hidup yang semacam ini tidak pernah merasakan namanya nikmat dan manisnya iman, tidak pernah merasakan bahagia. Bahagia yang dirasakan adalah bahagia dunia. Mereka lupa bahwa dunia, kursi kekhalifahan ini ada amanah, adalah pengabdian kepada Allah. Sebelum roh itu dimasukkan di dalam kandungan perut ibu kita, itu ada janji dan ancaman. Ketika roh ini ditanya, ketika mau dimasukkan oleh Allah, wahai roh, apakah kamu nanti mau mengabdi kepada saya? Maka roh itu menjawab, tahu, tapi ketika kita dilahirkan di dunia, banyak saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita masih belum melakukan ibadah sholat,
Sholatlah, jangan menunggu khusyuknya sholat. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang takbir untuk khusyuk saja sulit. Lu ada lagi di Indonesia. Sholat jangan menunggu khusyuk, lakukan sholat, karena sholat itu adalah kewajiban. Kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak punya derajat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu derajatnya orang mukmin. Lalu bekal apa yang harus kita bawa untuk menghadap Allah kalau di dunia saja tidak sholat? Saudara, kita bisa kita lihat bangsa kita yang sebenarnya adalah gemah ripah roh jinawi, tapi nyatanya itu hanya dimiliki oleh segelintir orang, oknum-oknum negara. Bayangkan, tidak sakit hati kuota haji ada korupsi. Ini ibadah. Lalu bagaimana kondisi kita? Kalau siapa ulil amri yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti? Kalau sudah sedemikian terjadi, ini berarti gelar kursi khalifahan mereka tidak mampu, karena mereka cintanya terhadap dunia terlalu sehingga dikorbankan jamaah ini. Kalau sudah seperti ini, tunggu berbagai usaha, tunggu kehancurannya. Yang terjadi akibatnya saling curiga, saling suudzon, saling menjatuhkan di antara kita. Lalu siapa yang benar di antara kita? Mari kita evaluasi dan introspeksi diri bahwa kursi kekhalifahan ini berat, karena amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Contoh sekarang, sholat Jumat kita sudah dipanggil Allahu Akbar, belum ada yang datang. Bahkan di barisan depan kosong. Apakah takut? Kalau masjid di kota Makkah dan Madinah belum dikumandangkan adzan, gerbangnya masih ditutup, ini sudah antri. Lalu di sini kita dibangun masjid yang megah, gak ada yang antri. Di mana kursi kekhalifahan kita? Padahal sama-sama tugas kita adalah mengabdi dan menyembah kepada Allah dimanapun kita berada. Masyaallah muslimin jika lumayan dirahmati Allah. Lalu yang kedua, apa tugas seorang khalifah? Selalu bersyukur. Hari ini kita bisa memejamkan mata. Hari ini kita bisa duduk bersila. Kita bisa bertawakur kepada Allah. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya nikmatnya Allah itu gak bisa dihitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah banyak yang zalim dan kufur atas nikmatnya Allah. Jadi kalau kita ini nikmat sudah diberi, Allah sudah memberi kesempatan, lalu bagaimana kesempatan dan pemberian Allah? Jangan disia-siakan. Ketika panggilan Allahu Akbar, semua milik Allah yang ada di dunia ini. Ya masyaallah muslimin jika yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur apa yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat jabatan, bersyukurlah. Ini adalah amanah, ini adalah titipan. Jangan disia-siakan khalifahan dan syukur kita ini, sehingga kalau kekhalifahan dan syukur disia-siakan, mereka menerjang segala macam cara umum, dan akibatnya mereka menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang akhirnya
akhirnya menjadi marohan sombong. Ya masyaallah sini yang dirahmati Allah. Ketika kita ini bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita ini. Yang terkecil aja, nikmat kecil kita ini nikmat. Kalau kita tidak mampu mengerjakan mata, itu biayanya mahal. Lalu kenapa kita tidak mau bersyukur? Padahal jika kita tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, Allah akan memberikan ancaman yang keras, peringatan azab yang keras. Yang masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa tugas seorang khalifah? Mari kita selalu berhijrah. Tinggalkan evaluasi diri. Yang umurnya sudah tua, jangan kesempatan tua ini disia-siakan. Yang muda, jaga kemudahan, jangan disia-siakan masa muda kita. Yang kaya, jaga kekayaan, jangan kekayaan hanya dimakan sendiri, karena itu adalah miliknya Allah. Mari kita bersama-sama evaluasi diri. Mari sama-sama merenung sampai detik siang hari ini, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan untuk bekal menuju alam akhirat. Ya masyaallah muslimin kita cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, nikmat tawil umur yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, pekerjaan yang barokah, rumah tangga yang barokah, anaknya saleh dan salihah, dijauhkan bala dan musibah, dimudahkan urusannya, dan semoga kita dipanggil oleh Allah dengan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إفرادا لمن جهد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد. اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد. اللهم فرج أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لي أمتي سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وإدائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره بمقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من جملتك العلماء العارفين بأمر الزمن يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقا وجله واوله واخيره وعلانيته وسره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر.